Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja te. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk yang pertama, mengungkapkan perubahan kata kerja te sesuai dengan golongan kata kerjanya. 2. Mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan kata kerja te dalam bahasa Jepang. Dan yang ketiga, mengungkapkan tindakan atau kejadian dengan menggunakan kata kerja te dalam bahasa Jepang. Sobat Kompeten, hari ini kita akan belajar pola kalimat untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berurutan dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja te. Untuk mengingat perubahan kata kerja te dengan mudah, mari kita mulai dengan nyanyian berikut ya. Sobat Kompeten, nyanyian tadi akan kita gunakan hanya untuk golongan I ya. Kita bahas lirik yang tadi. Kiwaite. Artinya, kata kerja yang berakhiran ki, masnya dibuang, kemudian ki-nya diganti ite. Contohnya adalah menulis yaitu kaki mas, bentuk T-nya adalah kaite. Contoh lainnya adalah menangis yaitu nakimas. Bentuk T-nya adalah naite. Pengecualian untuk kata kerja pergi yang bahasa Jepangnya adalah ikimas. Bentuk T-nya bukan ite melainkan itte. Tolong diingat ya Sobat Kompeten. Kemudian giwaide. Artinya kata kerja yang berakhiran gi, masnya dibuang, kemudian gi-nya diganti dengan ide. Contohnya adalah berenang, yaitu oyogi mas, bentuk T-nya adalah oyoide. Contoh lainnya adalah bergegas, isogimas, bentuk T-nya adalah isoide. Lirik berikutnya adalah bimi ni wa nde. Kata kerja yang berakhiran bi, mi, dan ni, masnya dibuang, bi, mi, ni-nya diganti dengan nde. Contohnya adalah kata kerja yang berakhiran bi, yaitu bermain adalah asobimas. Bentuk T-nya adalah asonde. Kemudian, kata kerja yang berakhiran mi, yaitu membaca, atau bahasa Jepangnya adalah yomimas. Bentuk T-nya adalah yonde. Berikutnya, kata kerja yang berakhiran ni, contohnya adalah meninggal. Dalam bahasa Jepang adalah shinimas, bentuk T-nya adalah shinde. Lirik berikutnya adalah ichiri ete. Artinya, kata kerja yang berakhiran i, chi, dan ri, masnya dibuang dan diganti dengan ete. Contohnya untuk kata kerja yang berakhiran i, membeli, bahasa Jepangnya adalah kaimas, bentuk T-nya adalah katte. Kemudian, kata kerja yang berakhiran chi, contohnya adalah menunggu, atau dalam bahasa Jepang adalah machimas. Bentuk T-nya adalah matte. Kemudian, kata kerja yang berakhiran ri, contohnya adalah pulang. Dalam bahasa Jepang adalah kaerimas. Bentuk T-nya adalah kaette.
Lirik terakhir, shi wa shite. Artinya, kata kerja yang berakhiran shimas, masnya dibuang, kemudian shi-nya diganti dengan shite. Contohnya adalah berbicara. Bahasa Jepangnya adalah hanashimasu, bentuk T-nya adalah hanashite. Kemudian contoh lainnya adalah mendorong atau oshimasu dalam bahasa Jepang, bentuk T-nya adalah oshite. Untuk golongan imas, emas, kimas, dan shimas, sobat kompeten tidak perlu repot, cukup buang saja masnya dan kemudian diganti dengan T. Di golongan imas ada mi, ki, oki, ori, dan kari. Bentuk T-nya adalah masnya dibuang, kemudian ganti dengan T. Melihat mimas, bentuk T-nya adalah mite. Mengenakan kimas, bentuk T-nya adalah kite. Bangun okimas, bentuk T-nya adalah okite. Turun orimas, bentuk T-nya adalah orite. Dan meminjam karimas, bentuk T-nya adalah karite. Di golongan emas, bentuk T-nya masnya dibuang, kemudian ganti dengan T. Contohnya adalah membuka, yaitu akemas. Bentuk T-nya adalah akete. Kemudian contoh lainnya adalah makan, yaitu tabemas. Bentuk T-nya adalah tabete. Contoh lainnya adalah tidur, yaitu nemas. Bentuk T-nya adalah nete. Yang keempat, golongan kimas, yaitu datang. Bentuk T-nya maksudnya dibuang, kemudian ganti dengan T. Jadi bentuk T-nya adalah kite. Yang kelima, golongan shimas. Bentuk T-nya maksudnya dibuang, ganti dengan T. Contohnya adalah belajar, benkyou shimasu. Bentuk T-nya adalah benkyou shite. Contoh lainnya adalah bekerja, shigoto shimasu. Bentuk T-nya adalah shigoto shite. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh perubahan kata kerja T pada buku materi atau video ini ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola kalimat ungkapan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berurutan dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja T yang artinya dan. Contoh kalimat yang pertama adalah saya mau menelpon teman dan menanyakan alamat. Saya, yang bahasa Jepangnya adalah watashi, boleh juga tidak disebutkan dalam bahasa Jepang jika subjeknya adalah saya sendiri yang berbicara. Menelpon teman, tomodachi ni denwa shimasu. Menanyakan alamat, jusho o kikimasu. Nah, sekarang kita hubungkan keduanya. Saya mau menelpon teman dan menanyakan alamat. Tomodachi ni denwa shite jusho o kikimasu. Contoh kedua adalah setiap pagi saya naik kereta dan turun di stasiun Gambir dan pergi ke kantor. Setiap pagi, bahasa Jepangnya adalah mai asa. Naik kereta, densha ni norimasu. Turun di stasiun Gambir, Gambiru eki de orimasu. Pergi ke kantor, kaisha ni ikimasu. Kita gabungkan semuanya itu tadi. Setiap pagi, saya naik kereta dan turun di stasiun Gambir dan pergi ke kantor. Bahasa Jepangnya jadi mai asa, densha ni notte, Gambiru eki de orite, kaisha ni ikimasu. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat ungkapan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan kata kerja T. Polanya adalah kata kerja te imas yang memiliki 3 arti. Yang pertama adalah sedang, yang kedua selalu, dan yang ketiga adalah sudah. Contoh pertama adalah sekarang saya sedang membaca buku. Sekarang bahasa Jepangnya adalah ima. Membaca buku hon o yomimasu. Jadi sekarang saya sedang membaca buku, bahasa Jepangnya adalah ima hon o yondeimasu. Contoh yang kedua adalah orang itu setiap hari selalu tidur saja.
orang itu bahasa Jepangnya adalah anohito. Setiap hari, mainichi, tidur, nemasu. Jadi, bahasa Jepangnya orang itu setiap hari selalu tidur saja adalah anohito wa mainichi neteimasu. Contoh yang ketiga adalah dia sudah menikah. Dia perempuan adalah kanojo. Menikah adalah kekkon shimasu. Dia sudah menikah dalam bahasa Jepang adalah kanojo wa kekkon shiteimasu. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola tekara, yang artinya setelah atau sesudah apa, lalu apa. Contoh yang pertama adalah setelah pekerjaannya selesai, saya pulang. Pekerjaannya selesai, shigoto ga owarimasu. Setelah pekerjaannya selesai, shigoto ga owatte kara. Kemudian pulang, bahasa Jepangnya adalah kaerimasu. Kita hubungkan keduanya, jadi setelah pekerjaannya selesai, saya pulang. Shigoto ga owatte kara kaerimasu. Contoh kedua adalah setelah gosok gigi, saya tidur. Gosok gigi, bahasa Jepangnya adalah hao migakimasu. Setelah gosok gigi, jadi hao migaite kara. Kemudian tidur adalah nemasu. Kita hubungkan keduanya ya. Jadi setelah gosok gigi, saya tidur. Hao migaite kara nemasu. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola te okimasu, yang artinya adalah dulu. Maksudnya adalah melakukan sesuatu terlebih dahulu. Contoh yang pertama adalah sebelum pergi ke Jepang, saya mau belajar bahasa Jepang dulu. Sebelum pergi ke Jepang, bahasa Jepangnya adalah Nihon e iku mae ni. Kemudian belajar bahasa Jepang, Nihongo o benkyou shimasu. Mau belajar bahasa Jepang dulu, jadi Nihongo o benkyou shite okimasu. Kalau dihubungkan, sebelum pergi ke Jepang, saya mau belajar bahasa Jepang dulu. Nihon e iku mae ni Nihongo o benkyou shite okimasu. Contoh kedua adalah biarkanlah begitu saja dulu. Biarkan begitu saja, bahasa Jepangnya adalah sono mama ni shimasu. Jadi, biarkanlah begitu saja dulu, bahasa Jepangnya adalah sono mama ni shite okinasai. Sobat kompeten, selanjutnya kita akan mempelajari kata penghubung untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang. Kita simak contohnya bersama ya. Yang pertama, saisho ni artinya adalah pertama kali. Ini adalah masakan yang pertama kali saya buat. Kore wa watashi ga saisho ni tsukutta ryori desu. Yang kedua, hajime ni dan mazu artinya adalah mula-mula. Mula-mula saya potong sayuran. Hajime ni mazu yasai o kirimasu. Yang ketiga, sore kara artinya adalah setelah itu. Setelah itu, saya tumis sayurannya. Sore kara yasai o itamemasu. Yang keempat, sugini artinya adalah lalu. Lalu saya masukkan garam lada. Sugini shokosho o iremasu. Yang kelima, soshite artinya adalah dan. Dan saya cicip lalu muat ke piring. Soshite ajimi o shite sarani nosemasu. Yang keenam, owari ni artinya adalah akhirnya. Akhirnya silakan dinikmati. Owari ni meshiagatte kudasai. Yang terakhir, saigo ni artinya adalah terakhir. Terakhir, tolong bereskan. Saigo ni katatsukete
kudasai. Sobat kompeten, jadi kali ini kita sudah belajar pola kalimat dengan menggunakan kata kerja te. Pola yang digunakan adalah yang pertama, kata kerja te yang artinya dan. Yang kedua, kata kerja te imas yang artinya sedang, selalu, dan sudah. Yang ketiga, kata kerja te kara yang artinya adalah setelah atau sesudah apa, lalu apa. Dan yang keempat adalah kata kerja te okimas, artinya adalah dulu atau terlebih dahulu. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja te. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja te. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Ganbatte kudasai.